Oke, baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya baik, saya akan coba tanyakan dulu kabarnya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat. Oke, baik. Ada tadi yang belum sarapan di rumah? Ada? Tidak. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Saya rasa dan saya juga melihat wajah-wajah Anda sudah segar-segar. Saya mengira pasti Anda sudah sarapan tadi dari rumah. Oke, baik. Seperti biasanya sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, dan tentunya dalam hal itu seperti biasanya kita akan melaksanakan aktivitas yang namanya doa, ya kan? Iya. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Baik, kita akan coba mengecek dulu kehadiran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Ade Riswati, Ada, Pak. Bima Prasojo Gula, Kelvin Waru, Ada, Pak. Destin Lina Hulu, Ada, Pak. Dinas Darmawati Waru, Ada, Pak. Erni Jui Tahia, Ada, Pak. Firman Jaya Gula, Ada, Pak. Herlin Waru, Jerni Piska Waru, Ada, Pak. Johnny Arni Gula, Ada, Pak. Chris Dedi Francisca Gula, Ada, Pak. Christian Gula, Ada, Pak. Linda April Dian Gula, Meiman Evaluasi Waru, Ada, Pak. Metiba Waru, Ada, Pak. Victor Elmanjaya Gula, Ada, Pak. Polikarpus Gula, Ada, Pak. Ratna Adi Kasih Gula, Ada, Pak. Resman Bernadius Waru, Ada, Pak. Sela Sintian Gula, Ada, Pak. Theodorus Triboy Gula, Ada, Pak. Yupiter Gula, Ada, Pak. Yurmaini Waru, Ada, Pak. Rizky Aditya dulu. Ada, Pak. Oke, baik. Ada yang belum disebutkan namanya? Ya, namanya siapa? Yovita, ya, Yovita Gula. Ya, oke, baik. Ada lagi? Ya. Tidak, oke, baik. Oke, baik. Sebelum kita akan lanjutkan, saya tanyakan dulu sama anak-anak kami semua tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada minggu kemarin. Yang mana yang sudah kita laksanakan pada minggu kemarin tentang perkembangbiakan apa? Hewan. Tentang bagian perkembangbiakan hewan. Yang mana perkembangbiakan hewan itu sebelumnya kemarin kita mempelajari yang namanya perkembangbiakan tubuh. Nah, kemudian saya tanyakan sama anak-anak kami semua tentang materi yang harus kita pelajari khusus untuk hari ini. Dan sebelum itu, saya akan coba tampilkan video. Silakan dilihat dan diamati.
Silakan lihat bersama. Oke, baik. Dari tampilan video itu, saya tanyakan semua kepada anak-anak kami semua, apakah sudah pernah Anda melihat hewan seperti itu? Sudah? Sudah? Yang mana yang hewan seperti itu tadi, apa namanya? Cacing? Kanaria. Oke, baik. Kita akan coba lanjutkan pada materi kita khusus untuk hari ini. Yang mana materi kita pada pagi hari ini, kita masuk pada bagian perkembangbiakan hewan. Ini yang mana perkembangbiakan hewan itu ada dibagi dua. Yang pertama perkembangbiakan hewan itu adalah perkembangbiakan yang namanya apa? Perkembangbiakan aseksual. Itu yang pertama. Ini yang pertama. Aseksual pada hewan. Ya, perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang kedua di situ adalah perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan seksual pada hewan. Ini adalah perkembangbiakan seksual pada hewan. Yang mana tadi yang pertama adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan dan perkembangbiakan seksual pada bagian hewan. Oke, baik, kita akan coba lanjutkan pada materi kita hari ini. Yang mana yang kita pelajari yang pertama itu adalah perkembangbiakan yang namanya aseksual pada hewan. Ya, perkembangbiakan aseksual pada hewan. Ini tadi ada dibagi dua, perkembangbiakan pada hewan, perkembangbiakan aseksual, dan perkembangbiakan yang namanya seksual. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita ada 4 bagian, ya, ada 4 bagian tujuan kita. Yang pertama, menjelaskan perkembangan aseksual pada hewan dengan cepat. Tentunya nanti setelah kita mempelajari ini setelah kita belajar, maka wajib kita mengetahui perkembangan aseksual pada hewan dengan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita wajib bisa menjelaskan bagaimana sih perkembangbiakan hewan aseksual itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memprediksi perkembangan aseksual pada hewan dengan baik. Nanti kita bisa memprediksinya setelah kita mempelajari aseksual itu. Yang keempat, menyajikan hasil laporan.
perkembangbiakan aseksual pada hewan dengan baik dan benar. Jadi dalam hal itu nanti ada nanti kerja kita, ada yang kita kerjakan yang mana nanti Bapak akan coba bagikan nanti lembar kerja peserta didik. Nanti setelah kita mempelajari ini, maka anak-anak kami semua langsung bisa menyajikan hasil laporannya. Yang mana hasil laporan itu adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan dengan baik dan benar. Kita akan coba lanjutkan. Ya. Coba lihat nanti dan coba diamati bersama video yang Bapak tayangkan di depan ini, karena tujuannya nanti adalah untuk mengerjakan soal-soal LKPD, ya, LKPD, dan tujuannya juga adalah untuk mencapai tujuan yang keempat tadi. Makanya harus coba lihat, coba diamati benar-benar, dan coba disimak benar-benar pembelajaran video di atas ini. Coba lihat. Baik, kita akan coba lanjutkan. Tadi ada kesalahan teknis untuk speaker kita. Jadi coba perhatikan langkah-langkah ataupun video yang ada nanti Bapak tampilkan di atas ini. Coba diperhatikan baik-baik. Nanti untuk cara mengerjakan LKPD. Kali ini kita akan mempelajari sistem perkembangbiakan pada hewan. Ini akan kita pelajari di kelas 9, bab 2, semester 1. Pada sistem perkembangbiakan hewan, kita akan mempelajari yang pertama, perkembangbiakan aseksual pada hewan. Lalu ada perkembangbiakan seksual pada hewan, lalu siklus hidup hewan, lalu teknologi reproduksi pada hewan. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkhusus ya pada poin yang pertama, yaitu perkembangbiakan aseksual pada hewan. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya perkembangan seksual pada hewan, siklus hidup hewan, dan teknologi reproduksi pada hewan. Nah, perkembangbiakan aseksual pada hewan ada 3. Yang pertama kita bahas pertunasan. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Contohnya pada hewan hidra dan obelia. Nah, teman-teman, hidra termasuk ke dalam filum Solentra atau Cnidaria. Contoh yang lain ada ubur-ubur, ya, dan juga obelia. Ini dapat berkembang biak secara aseksual dengan cara pertunasan atau budding. Dalam daur hidupnya, obelia mengalami 2 fase hidup, yaitu fase polip dan medusa. Polip hidup menetap di suatu tempat atau sesil dan berkembang biak dengan membentuk tunas. Tunas tersebut membentuk medusa yang akan terlepas dari polip. Medusa merupakan bentuk yang dapat bergerak bebas dan akan berkembang
biak secara aseksual dengan menghasilkan sperma atau sel telur. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya nanti di siklus hidup hewan. Oke, baik. Sebelum kita akan melanjutkan mengamati video, maka Bapak coba akan tanyakan kepada Anda semua, apa yang Anda lihat tadi pada tayangan video ini? Munculnya tunas pada tubuh induknya. Munculnya tunas pada tubuh induknya. Mungkin ada lagi yang lain? Sebelum kita lanjutkan, ada? Oke, baik. Sudah jelas yang disampaikan oleh Polipus tadi, yang mana yang telah kita amati tadi ada yang dinamakan proses pertunasan. Oke, baik. Kita akan coba lanjutkan videonya dan silakan diamati bersama. Yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Contohnya nih ada pada hewan planaria. Planaria termasuk ke filum Platyhelminthes. Fragmentasi berasal dari kata fragmen yang berarti bagian-bagian. Individu baru terbentuk dari bagian tubuh yang terbagi-bagi. Ketika cacing planaria telah mencapai ukuran dewasa, tubuh cacing ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Dari bagian-bagian ini akan tumbuh dan berkembang membentuk individu baru. Yang ketiga ada parthenogenesis. Parthenogenesis merupakan peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contoh hewannya bisa kita temukan pada lebah dan kecoa. Lebah tergolong ke dalam filum Arthropoda. Teman-teman, pada kecoa, parthenogenesis menghasilkan kecoa betina tak bersayap. Sebaliknya, pada lebah, parthenogenesis menghasilkan lebah jantan. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Oke, baik. Kita sudah melihat video, ya, yang telah kita amati tadi, yang telah kita lihat, yang telah kita simak. Maka Bapak akan coba membagikan yang namanya, ya, LKPD, yang mana nanti pada bagian video yang telah Anda lihat dan telah kalian amati, silakan coba diisi nanti LKPD yang Bapak bagikan sama kalian. Sudah paham? Paham. Oke, baik. Kita akan membentuk kelompok dulu. Yang mana tadi? Ya, kelompok 1. Nanti langsung bentuk kelompoknya. Ada Riswati Warubu, Rizky Aditya Duru, Erlin Warubu, Jerry Priska Warubu, Theodorus Triboy Warubu. Langsung bentuk kelompok. Kemudian kelompok 2, Bima Prasojo Gula, Christian Gula, Mingman Evaluasi Warubu, Polikarpus Gula, Yurmaini Warubu. Langsung bentuk kelompoknya. Kelompok 3, Yovita Gula, Firman Jaya Gula, Estindina Hulu, Dinas Darmawati Warubu, Krisdevi Francisca Warubu. Langsung bentuk kelompoknya. Kelompok 4, Syafrin Warubu, Erli Juwita Ida, Johnny Adi Gula, Ratna Adikasi Gula, Sela Setia Gula. Langsung bentuk kelompok. Kelompok 5, Yupita Gula,
Oke baik, setelah kita akan membentuk kelompok, maka Bapak akan coba membagikan LKPD per kelompok masing-masing. Oke baik, silakan perhatikan. Dari LKPD yang Bapak bagikan per masing-masing kelompok. Di sini pada bagian halaman depan, yang pertama, di situ ada nama-nama kelompok. Nanti coba dituliskan nama-nama kelompoknya di sini. Paham? Paham. Pada lembaran kedua, ya, yang mana ada langkah-langkah kegiatan yang kita laksanakan di sini. Yang pertama, diskusikan dengan kelompokmu masing-masing. Artinya, silakan diskusikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan dari video itu, silakan isi pertanyaan dari tabel di bawah ini. Sesuai dengan yang kita amati tadi di video yang kita lihat, maka silakan isi pertanyaan-pertanyaan yang 4 bagian ke bawah ini. Yang mana ada pertanyaan pada bagian atas, di bawah ada tempat jawabannya. Dan silakan juga kumpulkan referensi lain, misalnya buku materi ajar yang telah dibagikan, maka silakan diisi. Mulai dari sekarang. 20 menit waktunya. Semuanya sudah jelas kan cara pengisiannya? Sudah. Oke, baik. Silakan kerjakan.
kita 3 menit lagi. Sudah siap? Sudah. Oke, baik. Kita akan coba, ya, kita akan coba presentasikan hasil kelompok masing-masing dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Karena sudah siap semua kan? Sudah. Oke, baik. Yang pertama, untuk kelompok 1, silakan maju ke depan dan silakan tampilkan apa yang sudah Anda jawab pada pertanyaan LKPD. 1 orang saja. Kelompok 1. Ya, silakan. Ya. Depan. Apa yang akan terjadi bila pelarian dipotong pada bagian tengah tubuh? Jawabannya adalah bila pelarian dipotong pada bagian tengah tubuh atau melintang, maka bagian atas akan menumbuhkan ekor dan bagian ekor akan menumbuhkan kepala. Kedua, jelaskan sistem perkembangbiakan pada indera. Jawabannya adalah indera berkembang biak dengan cara keras, yaitu penonjolan yang terdapat pada bagian tubuh induknya yang beberapa lama kemudian penonjolan itu akan lepas dan terbentuklah baru. Cara tersebut ditempuh dengan cara aksesual, yaitu tidak kawin. Oke, baik. Sampai di situ dulu. Untuk kelompok yang lain nanti di situ itu nanti menjelaskan. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Kelompok 2. Silakan maju ke depan. Jadi yang masih belum kan, satu saja. Ini bagian planaria. Ya, silakan. Jelaskan sistem perkembangbiakan pada planaria. Hewan planaria yang berkembang biak dengan cara aseksual tidak dapat membentuk organ reproduksi sehingga memproduksi melalui pembelahan transversal. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3. Silakan. Jelaskan sistem perkembangbiakan pada lebah. Jawabannya,
Partenogenesis adalah peristiwa perkembangan sel kelamin jantan menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Pada lebah, partenogenesis akan menghasilkan lebah jantan. Baik, tepuk tangan. Kelompok berapa lagi? Kelompok 4, 2 lagi kan? 4 dan 5. Kelompok 4, silakan tampilkan. Nanti 2 bagian. Yang pertama adalah pada bagian soal pertama dan soal yang kedua. Oke. Soal yang pertama adalah apa yang akan terjadi bila planaria dipotong pada bagian tengah tubuh atau melintang? Jawabannya, bila planaria dipotong pada bagian tengah tubuh atau melintang, maka bagian atas akan menimbulkan ekor yang akan menimbulkan kepala. Pertanyaan kedua adalah jelaskan sistem perkembangbiakan pada hidra. Jawabannya, hidra berkembang biak dengan cara tunas, yaitu penonjolan yang terdapat pada bagian tubuh induknya, yang beberapa lama kemudian penonjolan itu akan lepas dan terbentuklah individu baru. Cara tersebut ditempuh dengan cara aseksual, yaitu tidak kawin. Ya, tepuk tangan. Kelompok 5, ini paling terakhir. Silakan maju. Ya, soal 3 dan 4. Jelaskan hewan berkembangbiakan pada planaria. Jawabannya, hewan planaria yang berkembang biak dengan cara aksesual tidak dapat membentuk organ reproduksi sehingga berreproduksi melalui pembelahan sel. Jawaban keempat, jelaskan sistem perkembangbiakan pada lebah. Perkembangbiakan aksesual pada lebah terjadi melalui proses partenogenesis. Partenogenesis adalah peristiwa perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Pada lebah, partenogenesis akan menghasilkan lebah jantan. Tepuk tangan. Oke, baik. Coba perhatikan. Mungkin daripada bagian pengerjaan LKPD, apakah ada pertanyaan yang perlu ditanyakan yang masih belum kurang jelas? Dari kelompok, silakan. Suaranya keras. Mengapa planaria dapat membentuk individu baru meskipun dipotong pada berbagai bagian? Ya, oke, baik. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa planaria itu bisa membentuk individu baru walaupun dipotong-potong bagian tubuhnya? Mungkin ada yang memberikan tanggapan? Oke, silakan. Karena cacing planaria berkembang biak secara vegetatif atau tanpa kawin dengan cara fragmentasi atau mengolah diri di mana saat bagian tubuhnya terpisah maka akan membentuk individu baru. Baik, tepuk tangan. Ada lagi yang menanggapi? Oke, silakan. Karena planaria memiliki daya regenerasi yang tinggi untuk dapat membentuk individu baru secara utuh dari setiap potongan tubuhnya pada reproduksi seksual. Baik, tepuk tangan. Yang artinya planaria ini sebenarnya planaria sesuai dengan judul tadi adalah aseksual. Artinya aseksual ini adalah tanpa kawin, tanpa adanya pertemuan antara sel jantan dan sel betina. Itu artinya planaria. Yang mana kenapa kalau tubuhnya dipotong-potong sedemikian rupa? Karena planaria ini memiliki daya regenerasi yang sangat kuat sekali. Dia akan membentuk yang namanya sel-sel yang baru. Paham? Oke, baik. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Oke, silakan.
manakah tempat hidup hewan hidra? Di manakah tempat hidup hewan hidra? Ada yang menanggapi? Oke, silakan. Hidra biasanya bisa hidup di tempat menari, di perairan mana saja. Hal tersebut asalkan perairan tersebut mampu ditolerir baik kadar pH-nya maupun kandungan air tersebut oleh hidra. Hidra biasanya ditemukan kolam, rawa, genangan air, parit, dan lain-lain. Oke, baik, tepuk tangan. Pada bagian hidra ini, dia berada pada bagian air sungai misalnya, di rawa-rawa, disitulah tempat hidupnya. Dan mungkin ada lagi di tempat-tempat yang ada air, ya, di tempat-tempat yang ada air, maka hidra ini di situ adalah tempat pertumbuhan. Oke, baik. Ada lagi? Tidak? Ya, oke, baik. Setelah kita akan mencoba apa pertanyaan-pertanyaan dan juga sudah ditanggapi oleh teman-teman Anda, maka kita ambil suatu kesimpulan pada bagian materi kita pada pagi hari ini. Yang mana kesimpulannya di sini adalah perkembangbiakan vegetatif disebut juga sebagai perkembangbiakan aseksual. Artinya tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif hanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh sempurna. Yang ketiga, silakan bacakan. Mereka tidak memiliki tulang belakang atau belakang dan memiliki struktur anatomi yang lebih sederhana daripada hewan bertulang belakang atau vertebrata. Yang keempat, Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tunas, fragmentasi, dan patenesis. ya, baik, tepuk tangan dulu. Tentunya dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada bagian perkembangbiakan aseksual pada hewan, kita sudah tahu semua. Dan saya akan mencoba, ya, apakah kita sudah mengerti atau tidak, ada lembar soal evaluasi kita. Ini nanti dalam bentuk pilihan ganda, silakan dijawab. Ini ada soalnya, silakan kerjakan dan langsung dikumpulkan sekarang. Oke, baik, silakan coba dengarkan dulu. Soal ini ada 4 soal. Di mana pilihan kata ini nanti silakan disilang mana yang Anda anggap merasa benar pada soal ini. Silakan kerjakan mulai dari sekarang.
Sudah? Silakan kumpulkan di depan. Satu-satu orang per kelompok saja. Atau saya kumpulkan. Silakan kumpulkan dan saya coba. Oke. Ya. Oke. Oke, baik. Demikianlah pembelajaran kita khusus untuk pagi hari ini. Dan saya rasa dan saya percaya, yakin dan percaya bahwa Anda sudah memahami daripada yang barusan kita pelajari untuk pagi hari ini. Dan kemudian untuk minggu depan kita akan masuk pada bagian materi yang kedua, yang mana tadi yang kita pelajari adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan, dan untuk minggu depan kita masuk pada bagian perkembangbiakan seksual pada hewan. Silakan coba pelajari di rumah, silakan belajar, karena nanti pada minggu depan pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi itu di atas. Sudah paham? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita akan pulang ataupun keluar, maka seperti biasanya kita akan masuk pada bagian doa. Doa penutup. Dipersilakan siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan. Teman-teman, harap tenang kepada doa. Tuhan yang berada dalam surga, terima kasih atas keselamatan semua. Sejak dari tadi kami mulaikan proses mata pelajaran kami, Tuhan telah memberkati kami. Ya Tuhan, kami akan selesai mengejar telah selesai kami akan mengakhirinya pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan bersama kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Demikianlah pertemuan kita khusus untuk pagi hari ini, dan sampai ketemu pada pelajaran berikutnya. Selamat pagi.